Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, selamat datang kembali di ibadah Awesome Kids. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Awesome Kids kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, prince dan princessnya Tuhan, yuk kita mau bangkit berdiri dan kita memuji-muji nama Tuhan.
kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat lagu ini bersama-sama. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami agar kami bisa menjadi pendengar yang baik. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua, Prince dan Princess-nya Tuhan, pembacaan Alkitab kita kali ini mengenai Elia, a dauntless man, seorang yang tidak pernah gentar. Nah, pembacaan kita tentang Elia akan diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-46. Kita mau baca bersama-sama ya. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab.
Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ayat selanjutnya, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit itu menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Jadi adik-adik semua, tadi kita sudah membaca firman mengenai Elia. Elia adalah seorang yang tidak pernah gentar. Jadi, pada saat itu Israel dipimpin oleh raja yang bernama Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Ahab menyembah Baal dan tidak menyembah Tuhan. Karena itu, Elia menantang 450 nabi Baal untuk
di hadapan orang-orang Israel, supaya orang-orang Israel bisa melihat siapa Tuhan yang benar dan bertobat dan hati mereka kembali kepada Tuhan. Tantangan yang diberikan oleh Elia yaitu di mana terdapat 2 korban bakaran, tapi mereka tidak menyulut dengan api terlebih dahulu, melainkan mereka harus meminta api. Elia meminta api dari Tuhan dan para nabi Baal meminta api dari Baal. Tetapi para nabi Baal tidak berhasil mendatangkan api. Doa para nabi Baal tidak dijawab. Sementara doa Elia, permintaan Elia untuk supaya Tuhan menurunkan api dijawab oleh Tuhan. Karena itu korban bakaran Elia tersulut oleh api. Melihat kejadian itu, orang-orang Israel semuanya bertobat dan hatinya berbalik kepada Tuhan. Nah, yang dapat kita pelajari dari cerita ini, yang pertama, kita tidak boleh takut untuk melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang mendukung kita. Tadi kita tahu kalau Elia hanya seorang diri melawan 450 nabi-nabi Baal, tapi Elia tidak takut dan Elia tidak gentar karena Elia tahu bahwa ia melakukan apa yang benar. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik tahu adik-adik melakukan apa yang benar, adik-adik tahu bahwa adik-adik semua melakukan kehendak Tuhan, jangan pernah takut dan jangan pernah gentar karena Tuhan ada bersama adik-adik semua. Yang kedua yaitu untuk tidak mudah panik, tidak mudah stres, dan tidak mudah khawatir. Elia tahu bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan Elia karena apa yang Elia lakukan merupakan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kalian melakukan kebenaran, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kalian. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh dalam berdoa. Doa Elia dijawab oleh Tuhan karena Elia berdoa dengan bersungguh-sungguh dan ia sangat yakin dan percaya bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, dalam berdoa kita harus sungguh-sungguh dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dan kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi dalam berdoa kita harus selaraskan dengan tindakan dan perbuatan kita. Juga tidak lupa, doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu dia adik-adik firman yang kakak sampaikan pada minggu ini. Tidak lupa kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, adik-adik semua, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Karena itu kita mau tutup di dalam doa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sampai sekarang kami sudah selesai beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.